Oke, para YouTuber, terutama untuk YouTuber pemula. Mari kita telusuri apakah subscriber Anda yang telah melakukan subscribe itu valid atau bodong. Nah, ikuti video ini, kemudian harus sampai rampung, karena kalau tidak rampung Anda akan kecewa. Jadi agar Anda tahu bahwa subscriber Anda itu valid atau bodong, harus mengikuti video ini sampai selesai. Halo para YouTuber, terutama untuk YouTuber pemula. Anda bersusah payah mengumpulkan subscriber, namun ternyata ada yang bodong, istilahnya tidak amanah atau tidak permanen dan itu Anda tahu-tahu malah justru subscribernya itu berkurang. Itu namanya ada subscriber yang bodong atau bohong. Lah, ini bagaimana cara mengetahui bahwa itu subscriber Anda itu adalah subscriber bodong, padahal dia ada inbox katanya sudah subscribe, bahkan udah ngasih tahu itu ngasih tahu screenshotnya itu ya, tapi nyatanya Anda tertipu. Nah, ini bagaimana cara mengetahui bahwa subscriber itu bodong atau tidak amanah. Nah, ini cuman sebelum video ini saya lanjutkan, tolong ya di subscribe dulu ini sangat bermanfaat untuk Anda. Ya, lanjut. Terima kasih telah di subscribe. Nah, kemudian ini berdasarkan pengalaman saya itu kan sudah subscribe dengan amanah, dengan istilahnya ya permanen, dan saya konsekuen nonton itu lebih dari 2 menit. Nyatanya saya ditipu atau ketipu saya juga kurang tahu ya. Nyatanya subscriber saya itu berkurang 62 orang untuk bulan terakhir ini saja, dan kalau keseluruhan dari video YouTube saya itu sampai 2000 subscriber melakukan di subscribe. Nah, ini saya ulas dalam video bawah ini ya. Selanjutnya ini itu bagaimana mengetahui bahwa subscriber itu bodong atau tidak, dan nanti setelah saya tunjukkan dari grafik-grafik langkah-langkah itu, saya tunjukkan apa saja sih yang menyebabkan subscriber itu hilang. Nah, kenapa bisa berkurang? Nah, ini ikuti terus video ini ya. Setelah grafik ini nanti yang saya jelaskan, nanti Anda terus ikuti terus, karena ada beberapa faktor yang memang menyebabkan subscribe itu hilang. Oke, ikuti terus ya. Setelah saya jelaskan tadi, maka Anda masuk ke channel Anda, halaman channel Anda. Kemudian Anda lakukan cek jumlah subscriber. Setelah tahu bahwa ada informasi itu subscriber memberikan copy screenshot dari bukti subscribe-nya, Anda bisa lihat, cek di channel Anda, kemudian Anda lihat bertambah nggak subscriber Anda. Kemudian juga di notifikasi, kalau yang dia subscriber asli, di notifikasi akan muncul, jadi siapa-siapa saja yang melakukan subscribe. Kalau tidak muncul itu berarti perlu dipertanyakan. Selanjutnya Anda juga masuk ke email Anda. Jadi cek informasi dari email Anda, karena YouTube akan mengirimkan notifikasi melalui email bahwa ada orang yang telah melakukan subscribe. Itu kalau subscribernya valid. Jadi kalau ternyata kok di email itu YouTube tidak memberi informasi, itu perlu diragukan subscriber Anda.
dan mungkin dia subscribernya benar, tapi saya jamin 1 hari atau 2 hari ke depan subscriber Anda itu akan berkurang. Yang tadinya mengirim informasi lewat info atau mungkin lewat screenshot, itu pun kalau tidak ada notifikasi dari YouTube itu dijamin hilang. Nah, itu tadi dari grafik-grafik pemantauan itu kita bisa mengetahui bahwa subscriber kita itu bodong atau tidak. Nah, dan apa sih penyebabnya mereka melakukan kesalahan dan bisa berkurangnya jumlah subscriber kita? Nah, ini ada beberapa faktor. Pertama, mungkin orang yang sudah melakukan subscribe itu, walaupun dia sudah menunjukkan screenshot, itu dia sebenarnya tidak sesuai standar YouTube. Dia melakukan skip. Jadi seolah-olah sudah menonton 2 menit tapi kenyataannya tidak, dia ditarik gitu kan sistemnya. Nah, ini seolah-olah sudah 2 menit tapi ternyata itu tidak. Nah, ini seperti ini dianggap spam oleh YouTube. Jadi pasti akan di delete. Terus kemudian juga ada yang punya karakter seperti ini. Dia sudah dapat subscribe, sudah senang, ya. Kemudian dia melakukan unsubscribe karena ada istilahnya memang sifat karakter jahatnya itu ada. Jadi dia melakukan subscribe, unsubscribe, lari. Nah, seperti itu dia merasa senang kalau bisa ngerjain orang lain. Nah, ini yang tidak baik, yang tidak boleh dicontoh dan tidak boleh dilakukan. Jadi walaupun dia janjinya dalam inbox itu, oh saya dijamin amanah, saya dijamin permanen, tapi realitanya dia melakukan hal yang curang. Nah, ini harus kita hindari, kita harus sportif. Oke. Terus kemudian waktu tonton yang kurang dari 2 menit, kalau nggak salah YouTube itu membatasi bahwa yang dihitung itu 2 menit ke atas atau mungkin bahkan 4 menit kalau nggak salah. Ini kalau kurang dari 1 menit nonton itu pasti dianggap spam oleh YouTube. Jadi itu dianggap spam, jadi bisa dihilangin. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga suatu kesalahan yang memang seorang YouTuber pemula itu belum paham betul. Jadi dia seolah-olah ingin membantu melakukan subscribe ulang. Ternyata dengan tidak sengaja dia tuh malah melakukan unsubscribe. Nah, ini yang belum dipahami, ini yang harus diberi pemahaman kepada YouTuber pemula. Nah, karena dengan seolah-olah dia ingin membantu lagi, ternyata dia justru melakukan suatu kesalahan. Karena sebenarnya dalam subscribe YouTube itu hanya sekali. Itu ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa subscribe Anda itu berkurang. Rasanya memang gemes sih kalau sudah capek-capek ngumpulin banyak subscriber tahu-tahu berkurang. Rasanya sepertinya dongkol. Karena memang peraturan dari YouTube kan minimum itu harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang atau ditonton, itu yang baru di monetize, yang bisa untuk mendapatkan uang. Nah, oke, semoga kalian semua sukses dan yang jelas harus amanah dan permanen. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.